Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bu di channel Mupi Mongko yang membahas bunda-bunda dari Sukabumi. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga di pagi hari selalu bikin sarapan ya. Walaupun ini hari libur, hari Isra Mi'raj gitu, jadi tanggal merah gitu, tapi tetap pagi-pagi aku mau bikin sarapan. Ini aku mau bikin kentang di cabean ya Bun, kentang balado gitu. Ini kentangnya aku beli 1 kilo kemarin pas waktu belanja mingguan. Ini satu kentang itu 1 kilo lagi naik ya, harganya 20.000. Jadi aku mau potong biasa aja, yang sedang-sedang aja, lanjut nanti mau digoreng, dipakein bumbu cabai merah, bawang putih gitu ya, simple aja. Tapi lumayan agak banyak supaya nanti siangnya kalau mau pergi kemana-mana udah ada buat makan siang juga. Jadi aku sekalian mau bikin sarapan sekaligus buat makan siang gitu. Aku mau lihat di dalam kulkas itu, aku kemarin teh bikin kroket ya dari kulit lumpia, dalemannya itu bihun ya. Jadi bihunnya cuma dibumbuin sama garam sama mecin sama masako gitu, biar rasanya nggak terlalu enak banget gitu ya, jadi sedang-sedang aja. Nah ini lanjut kita goreng kentangnya digoreng sampai matang, sampai kering gitu. Nanti setelah goreng kentang aku mau goreng lumpianya. Kalau kulit lumpia ini biasanya menyerap minyak ya Bun, jadi harus langsung disaring supaya minyaknya enggak ada di dalam piringnya gitu. Nah ini kemarin teh sore aku bikin, jadi kalau pagi-pagi bikinnya takutnya riweh gitu ya. Jadi kalau sorenya udah siap, udah prepare, jadi tinggal digoreng aja. Ini cepet banget kegorengnya ya Bun, karena kulit lumpia itu cepet banget renyah, tapi lumayan menyerap minyak. Jadi langsung aku saring aja supaya minyaknya pada turun gitu. Digoreng sampai warnanya bagus banget ini, karena ini teh minyak bekas goreng apa ya, jadinya kuning kayak gini. Bekas goreng ikan kayaknya, tapi nggak anyer gitu, tapi dipakai gitu. Nah ini digoreng sampai benar-benar matang gitu ya. Pernah aku cobain bikin kroket dari tepung terigu yang udah di itu ya, di teflon kayak gitu, tapi aku nggak bisa gitu ya, jadinya itu hancur, nggak bisa rapi gitu, nggak tahu gimana caranya. Tapi karena ada kulit lumpia jadinya lebih praktis gitu. Pengennya sih bikin kroket yang kayak si amang-amang gitu ya, yang dari tepung terigu, yang ada yang dibikinnya di teflon gitu, tapi aku mah nggak bisa, pengennya bisa gitu kan, nanti mau dicobain mudah-mudahan sih bisa. Nah ini udah selesai goreng lumpianya, lanjut kita mau numis bumbu untuk bikin sambal goreng kentang ya. Ini bumbunya udah aku blender, jadi supaya cepet aja. Bawang merah, bawang putih, sama cabai merah. Cabai merah lagi mahal ya Bun, jadi aku belinya cuman 1 on. Kemarin teh seperempat teh harganya 15.000 kalau nggak salah ya. Nah ini kita tumis sampai harum, jangan lupa dimasukin garam, gula, sama mecin, dan dimasukin juga salam juga ya supaya wangi. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat ya, masih beraktivitas sebagai ibu rumah tangga walaupun pagi-pagi malas juga ya. Kadang suka mager kalau pagi-pagi teh, apalagi hari libur gitu. Tapi mau gimana lagi ya, harus sarapan, bikin sarapan karena di kampung aku susah banget cari makan pagi gitu ya. Untuk sarapan pagi susah banget. Paling banter jatuhnya jadi gorengan gitu. Dan aku teh seperti biasa, kalau biasanya masak pagi-pagi itu sekalian buat makan siang gitu ya Bun. Jadi kalau misalnya kita teh punya acara gimana, mau kemana gitu pas siangnya, udah ada deh buat makan siang buat anakku dan Pak Su gitu di rumah. Jadi tenang, misalnya kalau ada acara apa gitu, jadi pas waktu pulang teh udah ada makanan di rumah gitu. Nah ini dibumbuin campur pakai bumbu penyedap gitu supaya lebih sedap gitu ya. Biasanya kalau kentang di balado itu pakai irisan petai ya Bun, karena nggak ada ya udah yang ada aja ya. Kalau pagi-pagi berumah tangga bikin sarapan,
itu bukannya terlalu rajin ya, tapi gimana lagi supaya nggak terlalu boros ya, karena kalau misalnya kita beli makanan yang udah siap saji atau makan di luar gitu, beli di warung nasi, biasanya satu bungkus itu paling murah itu 5.000, itu juga 5.000 tumis-tumisan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya masak di rumah ini kayak kentang ya, sekilo 20.000, bisa sampai 2 hari gitu ya bun. Tinggal ditambahin aja gorengan atau goreng ayam gitu ya. Kalau misalnya kita beli itu ayam satu potong itu 7.000 misalnya ya, kita tes satu keluarga itu 4 orang, 7 kali 4 udah 32, sedangkan ayam 1 kilo itu paling mahal itu 38.000, isinya ada 12 potong. Nah bayangin aja 12 potong itu pada gede ya, gede-gede gitu. Nah itu bisa cukup 1 hari. Nah itulah perhitungan emak-emak ya. Kalau emak-emak kayak aku harus ngirit banget supaya uang bulanan cukup sampai akhir bulan ya bun. Jangan sampai uang bulanan habis di tengah jalan, nantinya kita bingung. Beda lagi kalau kita punya penghasilan sampingan selain kita ngandelin uang gaji ya. Walaupun aku teh sekarang mulai sambilan nabung dagang gitu, tapi uang dagang itu aku mau sisihin buat si kakak perpisahan gitu. Sekarang aja perpisahan itu lumayan mahal ya, dan belum perpisahan madrasah sebelum SD. Aduh numpuk banget di otak ini ya, belum juga mau masuk SMP, jadi harus ngirit banyak banget. Dan alhamdulillah Pak Su itu rajin orangnya, selain dia teh kerja sambilan di pabrik gitu sambil dagang, dia juga kalau di rumah suka bantuin istrinya gitu. Misalnya dia tuh udah kelihatan gitu istrinya tuh udah kecapean, dibantuin lah sapu-sapu aja ya. Segitu aja kalau buat ibu-ibu di rumah, kalau dibantuin sama suami udah senang banget ya. Walaupun kita nggak cukup keuangan, alhamdulillah sih ya, cukup aja, tapi cukup aja, dibantu sama perhatian gitu deh, perhatian ya, ya selain eh, keuangan juga dibantuin pekerjaan sedikit aja udah seneng aja ya istri mah ya. Nah ini Pak Su bantuin sapu-sapu di rumah, sedangkan si kakak lagi ke kamar mandi, lagi mandi ya, dan aku lagi ngeliatin sambil ngerekam karena udah capek tadi teh masak ya. Nggak tahu kenapa kalau pagi-pagi itu masak udah mager aja kerjanya yang lain ya, jadi harus bengong dulu, sarapan dulu baru deh aktivitas yang lain, supaya jadinya nggak jadi cranky gitu ya buat ibu rumah tangga. Misalnya kalau kecapean biasanya jadi marah-marah gitu, nggak tahu mau datang bulan mungkin ya, jadinya rungsing kayak gini, nggak tahu datang bulan nggak tahu akhir bulan gitu. Nah ini suamiku bantuin, jadi aku mau bengong dulu sambil ngeliatin, mudah-mudahan gak jadi kebiasaan gitu. Dan setelah semuanya selesai udah disapuin, dan aku lihat ternyata masih berantakan ya, biasa ibu rumah tangga walaupun dibantuin tapi ya tetap aja ada yang kurang gitu. Jadi aku merapihin di dalam lemari ya, dilap-lap dulu. Biasa kalau anak perempuan ya sapu-sapu cuman sapu aja, nggak dirapihin dulu ini di dalam lemari. Udah lama banget belum dikeluarin, ini nggak dibersihin ya. Jadi aku mau bersihin dulu di dalam lemarinya. Kadang ada kotoran seperti yang kayak kayu-kayu gitu ya, yang kalau misalnya kan lemari sekarang kan dalemannya itu suka ada tai cicak, kayak pokoknya mah kecil-kecil kayak gitu ya biasanya ada. Jadi aku membersihin supaya jadinya bersih aja. Nah ini dikeluarin semua boneka ya, boneka bingung mau disimpan di mana, jadi mau disimpan aja di dalam lemari kayak gini. Jadi kalau misalnya disimpan di kamar, itu kamar udah banget numpuk ya, kayak lemari kayak buku, jadi mau dirapihin di lemari kaca kayak gini supaya juga kelihatan, dan juga bonekanya jadi kelihatan rapih gitu ya, jadi bersih gak kena debu juga. Ini boneka banyak banget alhamdulillah, walaupun gak pernah dimainin juga, tapi lumayan lah buat aksesoris ya, supaya nggak terlalu nggak ada hiasannya gitu lemari teh. Lanjut kita mau rapihin kasur yang ada di kamar, mau diangkat aja supaya bawahnya mau aku empel ya bun, karena kadang di bawah itu suka ada semut kayak gitu.
Jadi supaya nantinya enakan buat di tidur, dibuat jadi tempat tidur, jadi harus dirapihin dulu. Nah ini diempel pakai tangan supaya jadinya ke sela-selanya jadi lebih bersih. Ini kegiatan aku di pagi hari ya, peciweh banget ibu-ibu. Pengennya sih semua langsung beres gitu ya. Tapi karena keadaan misalnya udah capek banget, kadang kita teh butuh bengong dulu, nyala HP dulu, baru deh lanjut kerjain semuanya. Tapi kalau misalnya lagi rajin, lagi tenaga lagi full gitu, maunya semuanya rapi di pagi-pagi. Jadi pas siang harinya kita teh mau ngapain juga rumah udah bersih, udah rapih ya. Kita mau lap-lap dulu di bagian yang sini karena suka kotor juga ya, karena nggak kelihatan gitu. Biasanya kalau misalnya Pasu atau anak-anak yang nyapu itu bagian depannya aja. Jadi kalau ibu rumah tangga itu lebih imut ya bun, jadi semua sela-selanya dibersihin. Walaupun rumah kecil tapi kalau bersih dan nyaman jadinya enak gitu ya. Apalagi anakku sukanya tiduran gitu ya di lantai, jadi harus bener-bener bersih. Dan aku juga punya binatang kayak kucing gitu, kalau misalnya dia tuh udah main ke rumah tetangga naik sama kasur ya jadi kotor banget, jadi harus dibersihin. Nah ini kasur yang ada di kamar yang ada satu lagi dibersihin, dirapihin, walaupun itu teh warna spraynya udah berwarna-warni tapi nggak apa-apa, yang penting bersih aja. Nah ini lanjut mau dibersihin tempat di rak yang buku ada mainan, ada alat tulis, pokoknya mau dibersihin, mau dirapihin supaya rapi aja.